Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kenapa sih oli bisa berkurang. Karena ya beberapa waktu terakhir ini banyak pro ya yang ngomong olinya berkurang. Penulis ya sebelumnya pernah bahas juga sih ya alasan kenapa oli itu berkurang. Kalau lewat jalan speed trap kayak gitu, penulis kadang keki, karena cara penulis lewat situ adalah kecepatan minim 50 dan posisinya akselerasi, sementara motor-motor lain, mobil-mobil lain malah melambat ya. Jadi oli berkurang itu resiko ya, karena ya namanya mesin itu bisa aus, namanya seal itu juga bisa rembes ya. Yang perlu diingat adalah sampai terjadi vampir oli, sampai terjadi rembes, seal rusak, itu adalah ciri oli mesinnya kurang bagus. Titik. Jadi kalau sampai mengalami rembes itu pasti karena oli terutama. Mungkin ada yang nyalahkan kualitas seal. Kalau nyalahkan kualitas seal, terjadinya cepat. Seminggu sudah rembes. Kalau seminggu belum rembes, dipakai 1000 km belum rembes, itu bukan masalah seal. Karena artinya sealnya sudah melindungi. Ya kayak contoh kasusnya itulah yang di Honda BCX 160, kan ada masalah kulan rembes ya. Nah, terjadinya kapan? Kan terjadinya sebelum 1000 km. 100 km sudah rembes, 200 km sudah rembes, 500 km sudah rembes. Jadi terjadinya rembesnya cepat. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kualitas seal, karena kualitas seal itu langsung, kalau misalnya sealnya yang beneran buruk, terjadinya langsung cepat, nggak nunggu lama. Jadi kalau nunggu lama sampai sebulan 2 bulan, nah itu salah oli. Soal oli bisa bikin rembes, bisa bikin vampir oli, harusnya orang sudah jelas. Tapi entah mengapa orang itu mesti selalu cari alasan ya. Mesti cari pembenaran apa macam-macam gitulah ya. Ngomong karena umur lah, sudah normal lah, mesin mesin modern lah. Padahal enggak. Yang namanya seal rembes, vampir oli, itu jelas salah oli. Jadi oli yang kemampuannya buruk itu tidak bisa bikin mesin licin. Ya mesin nggak bisa terlindungi, itu adalah salah oli. Seal sampai rembes itu adalah salah oli. Karena apa? Karena ya namanya seal ya, itu seharusnya nggak mengalami apa-apa. Kalau olinya sesuai dengan standar API,
aman terhadap seal. Seal itu nggak akan mengalami reaksi banyak. Dan kebanyakan seal rusak itu pemakaiannya adalah di kurang dari 30.000 km. Padahal seal itu harusnya rusaknya kalau dari sisi normalnya ya, dari pabrikan-pabrikan oli yang mengeluarkan oli khusus yang aman terhadap seal, itu mulai dari setelah 75.000 mil, sekitar 100 km, 100.000 km. Jadi harusnya rusaknya itu setelah 100.000 km. Tapi ya yang terjadi ini, mau di mobil kah, mau di motor kah, itu rusaknya terjadi pada 30.000, 40.000. Penulis pernah lihat beberapa contoh kasus di motor atau di mobil ya, tapi ya mohon maaf kalau nggak pakai karena nggak disimpan linknya. Tapi coba amati lah, motor 30.000 km itu sekarang bisa aja sealnya rembes. Kalau untuk menghindari seal rembes ya minim olinya harus oli yang ada logo API nya, atau oli-oli yang pernah punya logo API. Kalau paling aman ya oli bahan grup 1 ya, karena di Indonesia nggak ada oli oli high mileage. Seal yang rembes itu bisa bikin oli cepat berkurang. Bisa dari kalau di motor di bagian kanan di daerahnya magnet, bisa di daerah kiri di JVT, atau di bawah ya seal mesinnya, atau di kulan. Kalau kulan jarang sih ya, kayaknya yang lebih banyak itu kulan masuk mesin daripada oli masuk kulan. Ya tentu kulan juga berpengaruh. Kulan juga bisa menyebabkan seal rembes, karena ya namanya cairan bakal ada kompatibilitas kalau cairan tersebut mengandung aditif yang nggak cocok gitu ya. Jadi makanya tiap pabrikan itu ngasih warning, pakai kulan hati-hati ya, karena kulan bisa menyebabkan seal itu rembes. Ya yang terkenal ya merek AHM lah ya. Kulan untuk merek motor Matic Honda, tapi malah bikin rembes. Kalau untuk mobil ya sulit juga ya, karena ya mereknya macam-macam, dan ya nggak ada standar tertentu untuk kulan ini. Jadi makanya ya kadang pakai air murni, air air suling itu malah lebih baik daripada pakai kulan, karena minim ya air suling resikonya karat gitu ya. Kalau pakai kulan sile rembes yo bisa terjadi bermacam penyakit yang bisa parah, sampai seperti piston bengkong, karena ya cairan kulannya masuk ruang piston saat mesin mati. Terus soal aus piston ya, aus silinder atau semacam-macam ring piston itu ya karena olinya aditifnya kurang satu, terus kekentalannya kurang dua. Kita nggak bisa ngomong film strength kurang, karena ya film strength itu sesuatu yang sangat langka sekarang, karena mayoritas oli bahannya bahan oli grup 2 ya, karena 99% lah anggap baik oli itu bahannya grup 2 ya, jadi kurang relevan kita bilang ngomong film strength. Baru kalau ngomong minyak goreng itu baru beda lagi. Minyak goreng ester, nah, itu baru. Jadi kekentalannya terutama, jadi oli yang terlalu encer ya nggak akan bisa melindungi
karena terlalu encer. Kalau terlalu encer itu nggak kuat menahan gencetan antara logam dengan logam. Jadi oli itu jadi bantalan pemisah antara kedua logam yang bergesekan. Kalau olinya terlalu encer, nggak kuat. Kalau nggak kuat, ya gampang rusak, gampang aus. Setelah itu aditif. Peran aditif ini penting karena nggak selalu oli itu kuat melindungi. Nah, agar nggak aus butuh bantuan dari aditif. Jadi aditif ini sebagai benteng terakhirnya lah. Jadi aditif harus cukup, bahan oli harus cukup kental ya, nggak boleh terlalu encer. Nah, terus kalau sudah mengalami seperti itu ya susah ya. Kalau misalnya problemnya gara-gara aus, Sado XGR itu bisa sedikit membantu. Kalau misalnya oli masih cepat habis, ya wes solusi lain. Kalau dari rembes-rembes pakai mesran B40 campur 10% Vilma itu bisa membantu. Tapi ya bukan solusi 100% ya. Kalau masih mengalami ya mau nggak mau pakai itu wes, pakai dibongkar. Jadi ada dua sih solusinya. Yang satu SGR itu kalau misalnya dari bagian silinder atau ring pistonnya itu aus ya, ausnya ada lubang yang bikin mengalami vampir oli cepat berkurang. Nah itu kalau sudah dibuntu jadi bisa berkurang. Tapi ya kalau misalnya terjadinya karena rembes, ya Sado SGR nggak bisa mengobati. Atau juga kalau ausnya sudah parah ya, sementara itu usil-usil rembes ya dengan mesran ya, mesran B40 10% Vilma. Efeknya mungkin butuh 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo. Nggak instan lah intinya ya. Nah yang biasanya kena ya, kalau dari cerita-cerita yang lain itu kalau rembes ya, rembesnya itu yang harus diperiksa antara kiri, kanan, bawah, depan, kulan gitu ya. Terus kalau dari aus ya, ausnya sekitarnya piston, silinder, ring piston itu yang harus diperiksa. Kalau sudah ganti gitu sekalian ganti seal valve, karena ya seal valve itu bisa aja misalnya robek gitu ya. Kalau sudah robek kan ya oli jadi cepat berkurang juga. Tapi tetap semua itu problemnya dari oli. Jadi kalau sampai mesin mengalami vampir oli, ya wes direview lagi olinya. Kalau selama ini pakai oli encer ya coba pakai oli kental ya. Jangan nuruti omongannya wong, wah mesin modern toleransi lebih rapat, butuh oli lebih encer. Mesin modern apa? Motor ya bahkan NMAX pun teknologinya paling nggak beda dengan teknologi 20 tahun yang lalu. Cuma mungkin ono VVA nih ya. VVA itu tidak merubah apa-apa, tidak merubah toleransi. Malah karena ini mesinnya aluminium, toleransi atau kerapatan gapnya dari piston dan silinder itu lebih lebar. Dan yang namanya apa jenenge vampir oli, kekentalan oli itu ya harusnya bukan ditentukan oleh gapnya piston dan silinder. Yang menentukan itu ya mestinya lubang olinya ya. Ya walau lubang oli dari motor Matic Yamaha itu rapet banget ya.
dari lubangnya Mio M3 atau mesin apa Blue Core ya, itu bolongannya kan jari ini cilik-cilik ya. Itu emang bisa jadi sumber masalah. Entah mengapa lubangnya dibuat kecil gitu ya, karena ya kalau pakai apa jenenge, pakai seal yang enggak ori gitu bisa kebuntu karena lubangnya sangat kecil sekali. Tapi ya jadi ingat juga ya, di motor Yamaha emang banyak yang kena templare, kena pelatuhnya ya. Tapi ya tetap justru ya kalau lubangnya kecil, oli yang mengalir itu sedikit, nah jadinya kan yang melumasi itu sedikit. Kalau pelumasnya sedikit dan olinya terlalu encer ya malah jadi nggak bisa melindungi, malah butuh oli yang kental. Lagi pula ya, orang itu kalau untuk kekentalan oli terlalu melihat kekentalan di suhu dingin. Harusnya lihat tuh kekentalan di suhu panas. Coba lihat kalau suhu 100 derajat itu kekentalan oli berapa. Ya memang lah, pabrikan Jepang itu suka rahasia-rahasiaan ya. Bahkan spesifikasi untuk oli pun nggak pernah dibagikan ya. Nah coba cari oli yang genah, pabrikan oli yang berani membagikan data olinya, yang berani menunjukkan berapa sih kinematic viscosity olinya gitu di suhu 100 derajat. Lihat dan bandingkan antara oli 0W20 dengan misalnya 20W50 di suhu 100 derajat, beda kekentalannya berapa? Nggak sampai 2 kali loh, kebanyakan nggak sampai 2 kali. Jadi 0W20 dengan 20W50 kekentalannya kebanyakan kurang dari 2 kalinya. Nah artinya apa? Ya artinya di suhu panas kekentalannya nggak sampai beda ekstrim banget sampai bikin olinya nggak bisa mengalir melewati lubang oli. Bisa lah. Bahkan di suhu dingin pun coba aja lah, lihat berapa sih beda kekentalannya. Jadi ya kita itu harus apa ya, lihat fakta lah, jangan apa mau ditakut-takuti yang ternyata kemudian malah mesinnya jadi pampir oli, mesinnya jadi rembes, mesinnya jadi aus, jadi kemelotakan dari macam-macam. Lihat fakta ya, jangan cuma asal dengar omongan orang. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.